Assalamualaikum, Wilujeng Rahayu. Saya mau baca puisi, tapi sebelumnya saya mau ngomong sedikit. Karena aku cerewet, kalau nggak ngomong nggak asik. Terus gini, saya mau cerita sedikit tentang budaya Jawa, tradisi, sebenarnya tradisi, lebih ke tradisi. Maksud dikatakan budaya ya. Pemimpin di tanah Jawa khususnya dulu, ada raja, ada adipati dan lain sebagainya, itu selalu mempunyai yang namanya permaisuri atau garwa padmi. Nah, garwa padmi itu istri sah yang mendampingi beliau dalam pemerintahan. Selain itu, beliau itu juga mempunyai yang namanya garwa ampil, dan tidak sedikit yang mempunyai gundi dan genda. Nah, saya menulis puisi ini terinspirasi dari cerita-cerita tersebut. Saya membayangkan seandainya saya hidup di zaman itu dan kemudian menjadi garwa padmi, apa yang saya rasakan. Itu intinya itu sih. Terus kemudian yang selama ini di masyarakat Jawa khususnya ya, itu yang tersebarkan biasanya kisah cinta sejatinya antara si raja atau si adipati dengan pasangannya, terus kemudian karena dijodohkan bla 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 bla, terus istri sahnya galak dan lain sebagainya. Tapi dilupakan bahwa garwa padmi sebagai perempuan yang juga punya perasaan pasti juga punya cinta sejati. Nah, tapi dia karena perjodohan tersebut terpaksa harus mengikhlaskan dan mengabdikan hidupnya untuk sang suami. Bagaimana perasaan garwa padmi ketika melihat suaminya lebih banyak di tempat selir atau lebih banyak di tempat gundik atau gendanya. Nah, dari situ saya menulis puisi pendek, gitulah. Ceritanya itu sebenarnya ke inspirasi saya ini lebih ke ketertarikan saya di kehidupan Raden Ajeng Kartini sih. Terus kemudian saya tulis ini ya, kenapa antara garwa padmi, selir dan perempuan-perempuan yang ada di sekeliling laki-laki penguasa ini mengingatkan saya pada kehidupan R.A. Kartini. Monggo dibaca saja sejarahnya Kartini, atau cerita-cerita lain tentang raja-raja Jawa atau pemimpin-pemimpin penguasa Jawa zaman dulu. Baik, saya akan bacakan puisinya ya. Terinspirasi dari para garwa padmi. Dari seorang garwa padmi kepada suami. Mas, masih padmikah aku bagimu, di mana semua tanggung jawab atas segala tentangmu ada di pundakku. Padmikah aku, tempatmu menumpah segala resah dan kesah, tempatmu mencurah segala gundah, bahkan sumpah serapah. Mas, akan kutahan segala yang menjadi beban, akan kutepis segala penyebab tangis, dan takdir padmi akan kuterima walau setiap saat hati bagai teriris. Mas, masihkah aku padmi bagimu? Terima kasih. Bagus gak sih? Tapi resep loh, saya baca merinding ternyata. Tapi saya meskipun saya perempuan Jawa, alhamdulillah saya bukan istri penguasa, jadi saya tidak pernah merasa punya
saingan selir atau siapapun. Jadi apa namanya ya, perlu dipahami, sakit sekali pasti karena harus berbagi suami. Begitu ya. Terima kasih. Tak upload di Facebook ini nanti sama YouTube. Like and subscribe-nya ya. Wilujeng Rahayu. Salam.